Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung Mas Satga dan Mas Kebetul. Apa kabar kalian berdua, sehat? Sehat, alhamdulillah sehat di sini. Alhamdulillah sehat di sini. Ya. Mana Mas kabar? Bang Abdan hari ini? Alhamdulillah Ya, sehat. kabarnya nah. Alhamdulillah sehat. Semoga terus disehatkan lah kita ya kan. Oke. Amin. Jadi kali ini kita akan sedikit ngobrol tentang akuntabilitas ya. Ya. Ya Mas, siap. Ya. Oke, Apa siap. yang sudah kita bahas Mulai. pada saat MOOC lalu. Yang pertama, menurut kalian apa sih akuntabilitas itu? Kedua, seberapa penting akuntabilitas itu dibutuhkan di instansi tempat kita bekerja? Silahkan Mas Satria, nanti dilanjut sama Mas Ridotul lah. Ya, silakan Mas Satria. Oh ya, siap, baik Mas. Nah, untuk akuntabilitas sendiri ya, berbicara tentang akuntabilitas biasanya disamakan dengan responsibilitas atau tanggung jawab ya. Tapi keduanya itu berbeda Mas. Kalau responsibilitas adalah kewajiban bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Nah, itu semua itu sangat penting Mas diwujudkan di instansi kita masing-masing itu Mas. Jadi seperti itu Mas. Oh, jadi intinya akuntabilitas itu bukan responsibilitas. Bukan Mas, itu beda. Oh ya, beda. Itu tanggung jawab. Kalau responsibilitas itu tanggung jawab. Kalau akuntabilitas itu kewajiban bertanggung jawaban yang harus dicapai. Oh ya, baik. Jadi beda. Oke, mungkin dari Mas Ridotul bagaimana tanggapannya? Kalau untuk tanggapan saya sih ya kurang lebih mirip sama Bang Satria. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Terus untuk manfaat untuk instansi ya sangat penting sih untuk perkembangan yang lebih baik. Contoh perkembangannya mungkin ada suatu perkembangan apa yang bisa dijadikan contoh? Ya semacam itulah perkembangan pelayanan publik bisa. Ya mungkin salah satunya pelayanan publik kan ya. Ya itu bisa. Kemudian untuk memupuk jiwa nasionalisme juga bisa. Ya. Boleh. Jadi pada dasarnya akuntabilitas adalah kewajiban setiap individu, kelompok ataupun instansi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Benar begitu ya? Ya benar. Oke. Kurang lebih ya begitulah Bang. Oke lah, mantap dari ini. Sepertinya nih kalian berdua udah cukup memahami tentang akuntabilitas ya, luar biasa. Wih, di Mario Teguh. Alhamdulillah sedikit ini. Iya. Bisa. Lanjut ya. Ya, siap lanjut. Selanjutnya menurut kalian berdua, bagaimana penerapan akuntabilitas yang dilihat dari unsur kepemimpinan, transparansi atau keterbukaan informasi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, konsisten, serta konflik kepentingan. Mohon untuk Mas Ridotul bisa berikan jawaban tentang ini. Oke, siap. Kalau membicarakan tentang hal itu, penerapan akuntabilitas tentang unsur yang disebutkan Bang Sarwani tadi sudah terlaksanakan dengan cukup baik. Itu pun menurut pengamatan saya pribadi, ya entah itu kepemimpinan sampai dengan kepercayaan, keterbukaan informasi, dan tanggung jawab. Ya mungkin baru itulah yang saya amati. Cukup baik. Sudah cukup baik. Gimana Mas Satria? Untuk saya sendiri ya, kalau melihat hasil pengamatan saya selama ini di instansi saya, penerapan akuntabilitas itu sudah sangat baik. Dilihat dari unsur-unsur yang mempengaruhi lingkungan akuntabilitas seperti kepemimpinan, transparansi, integritas sampai dengan konsistensi sudah sangat bagus Mas. Sebagai contoh itu kepemimpinan di instansi saya itu pemimpin sudah sangat bagus, terutama dalam menciptakan lingkungan yang akuntabel. Beliau itu sudah memberikan contoh yang baik dengan
datang tepat waktu, tidak pernah terlambat, seperti itu Mas. Contoh kedua, transparansi. Nah, di instansi saya juga sudah baik, keterbukaannya sudah cukup baik. Untuk pegawai sendiri sudah mempunyai integritas, berangkat tepat waktu, absensi finger, absensi simbek itu sudah berjalan dengan baik. Tanggung jawab juga sudah baik, mengerjakan semua tupoksi pekerjaan sesuai tupoksinya. Jadi seperti itu Mas. Jadi intinya sudah berjalan cukup baik. Oh iya. Artinya udah jalan baik lah ya. Udah bisa menjalankan akuntabilitas itu sendiri di instansi kalian masing-masing. Nah, dari hasil pengamatan tersebut, menurut kalian hal apa yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan terkait akuntabilitas itu di unit kerja masing-masing? Silakan, Mas Ridho dulu mungkin. Oke, siap. Secara pribadi, ya dari pengetahuan saya dan pengamatan saya selama ini, yang perlu dipertahankan untuk kedepannya agar bisa lebih baik sih menurut saya ya semua itu penting, aneka itu penting. Selain itu, kalau membahas tentang hal-hal tersebut, ada yang perlu ditingkatkan lagi untuk kedepannya yang lebih baik. Ya bisa dimulai dari mungkin rasa tanggung jawab dalam mengemban tugas, rasa kedisiplinan mungkin juga bisa. Kemudian untuk keterbukaan informasi, ya jangan sampailah sebuah informasi terlambat diumumkan jika informasi itu sudah terbukti kebenarannya atau baik untuk instansi ke jenjang kedepannya. Ya tidak ada lagi sih, ya mungkin rasa kepercayaan. Ya harapannya bisa lebih saling percaya pada rekan kerja. Nah cukup sekian nih penilaian saya. Cukup. Mungkin dari Mas Satya bagaimana? Kalau dari saya sih masih sama seperti Mas Ridho ya. Jadi di instansi saya sudah cukup baik, jadi itu harus dipertahankan semuanya, mulai dari sifat kepemimpinan sampai ke kebaikan yang terakhir tadi, itu semua sudah cukup baik. Mungkin yang harus ditingkatkan lagi adalah sifat dan karakter kita sebagai seorang PNS. Itu harus memahami tentang nilai-nilai bela negara, mengimplementasikan nilai-nilai bela negara agar kita dapat menjadi pribadi yang akuntabel dan dapat menjadi contoh bagi masyarakat dan dipercaya oleh masyarakat. Seperti itu. Baik, cukup bagus penjelasannya. Kemudian dari penjelasan kalian berdua tadi, ada beberapa poin yang bisa ditingkatkan dalam hal akuntabilitas di lingkungan kerja kalian ya. Nah, jadi kalian sebagai pegawai BNN, apa aksi atau langkah yang akan kalian lakukan di masing-masing instansi kalian? Coba jelaskan bagaimana menurut kalian sesuai dengan pekerjaan lah. Oke. Ya mulai dari saya dulu ya. Ya. Kan ini saya menjabat sebagai penjaga tahanan, ya kan? Iya. Ya saya sebagai penjaga tahanan ya harus memenuhi kewajiban saya. Contohnya? Untuk merawat tahanan, mengamankan tahanan, dan bisa beralih ke istilahnya wastafil lah, pengawas barang bukti. Dan jika diperlukan untuk operasi atau penangkapan kan BNN kurang personil, ya saya siap-siap saja asal sprint sudah turun tercantum nama saya. Ada lagi mungkin tambahan? Itu saja sih. Jadi intinya ya siap menjalankan tugas, entah itu di luar tupoksi asalkan sesuai dengan aturan. Ya, nah itulah. Nah, bagus. Kalau Mas Satya? Ya, kalau saya sih juga tidak jauh beda dari Mas Ridho ya. Untuk aksi dan langkah saya sebagai karyawan BNN, khususnya penjaga tahanan ya, melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya yang diberikan oleh atasan saya. Salah satu contohnya ya menjaga rutan, ketertiban, kebersihan, merawat barang-barang inventaris,
melakukan kegiatan kunjungan, pengawalan tahanan, dan juga memberikan arahan-arahan kepada tahanan yang ada di rutan itu sendiri. Jadi seperti itu Mas. Kalau saya tuh yang penting ada perintah sesuai dengan tupoksi saya jalankan dengan sebaik mungkin, seperti itu. Oh, berarti hampir sama aja sama Mas Ritoto tadi tentang jawabannya. Ya. Kurang lebih sama. Kurang lebih sama. Oke, cukup menarik pembahasan kita kali ini tentang akuntabilitas. Jadi kesimpulannya dari obrolan kita kali ini adalah pada dasarnya instansi tempat kalian berdua bertugas sudah menerapkan nilai akuntabilitas dengan baik. Tinggal bagaimana hal tersebut harus terus dipertahankan atau mungkin harus ditingkatkan lagi demi kemajuan tersebut, bahkan kemajuan pegawainya juga bisa lebih meningkat. Ya. Mungkin ada sedikit tambahan dari kalian berdua sebelum kita tutup. Atau sudah cukup? Kalau saya sih ingin menyampaikan kepada teman-teman semua. Ya. Kalau saya sendiri sih ingin menyampaikan kepada teman-teman semua, khususnya CPNS, BNN, untuk lebih menjadi pribadi yang akuntabel. Jadi kita sebagai PNS itu harus menjadi pelayan publik, menjadi pemersatu bangsa untuk lebih baiknya lagi, seperti itu. Oke. Ada lagi tambahan? Nah, kalau dari saya pribadi ya tambahannya ya apa itu? Masih banyak lagi sih yang mau dibicarakan. Tapi waktunya masih cukup nggak ini? Waktunya udah mau habis sih. Oh iya. Mungkin bisa saranku, mungkin bisa di lain kesempatan lagi kita ngobrol-ngobrol lagi masalah. Oke ya. Ini saranku singkat dan pesan-pesanku yang mungkin terdengar singkat tapi bermakna. Ya, apa itu? Untuk kedepannya, untuk generasi kedepannya, ya saya berharap bisa menjaga kesatuan negara Republik Indonesia lah. Apalagi? Itu aja. Ya. Cukup. Ya, semoga kesatuan itu penting soalnya. Ya. Apalagi kita sebagai ASN kan. Iya. Ya, benar. Oke. Mungkin udah kita sudahi dulu obrolan kita kali ini. Ya. Mungkin sekian pembahasan kami mengenai akuntabilitas. Terima kasih buat Mas Satria dan Mas Ritoto atas waktunya. Ya. Semoga pembicaraan kita kali ini bermanfaat bagi kita dan juga bangsa dan negara. Sampai ketemu lagi pada sesi selanjutnya. Kita sudahi acara ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.